Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Radio Jurik. Alangkah lebih baiknya yang baru menemukan Radio Jurik, bantu di subscribe dan dipijit tombol loncengnya. Terima kasih. Kali ini Radio Jurik memiliki cerita yang bagian kelima, yang memiliki judul Dukun Santet Desa Sekar Wangi bagian kelima. Kita langsung aja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Suara ketawa hingga suara orang batuk. Namun naasnya, belum lama Lilik berjalan dan menemukan sebuah tangga. Malam itu dengan mata kepalanya sendiri, Lilik melihat ada perempuan yang lewat di depannya dengan wajah yang rata. Perempuan tersebut selain memiliki rambut panjang, dia juga terlihat mengenakan baju kusam yang panjang hingga ke lutut. Melihat hal itu, Lilik pun seketika menangis. Dia jongkok dengan rasa takut yang semakin lama sudah semakin berat. Ya Allah, apa itu tadi? Rintih Lilik dengan terus mengusap air matanya. Karena dia kembali mengingat keadaan suaminya, akhirnya dia pun kembali berjalan, meneruskan langkahnya. Dan ketika sosok perempuan tersebut sudah dia anggap tidak ada, tetapi sayangnya baru saja Lilik berdiri dan berjalan beberapa langkah saja, tiba-tiba Lilik ditubruk oleh anak kecil yang terlihat sedang berlari-lari dalam rumah. Anak kecil tersebut sama sekali tidak berbusana, dengan kepalanya yang sangat besar, melebihi ukuran kepala manusia. Tawa anak kecil tersebut, dan dia yang berlari begitu saja. Di situ dengan sesekali Lilik memejamkan mata dan menunduk. Dia pun terus mencari tangga rumah tersebut, hingga akhirnya setelah beberapa lama berputar-putar, akhirnya Lilik berhasil menemukan tangga rumah Mbak Karso tersebut. Setelah melihat tangga ke atas, tanpa lama-lama lagi Lilik pun berjalan ke atas dengan sesekali melirik ke sana dengan sesekali melirik ke sana kemari dengan mengarahkan cahaya senternya. Dan disitulah ketika Lilik berjalan ke atas, pandangan Lilik teralihkan dengan adanya sosok kakek-kakek tua yang terlihat duduk memperhatikannya. Dan tidak hanya kakek tua, di sudut lain Lilik juga melihat ada beberapa laki-laki paruh baya yang juga terlihat berdiri menatapnya. Dengan menguatkan semuanya, Lilik pun terus berjalan ke atas dengan mulutnya yang tidak berhenti berdoa sebisanya. Dan puncaknya, sesampainya Lilik di lantai 2, perasaan Lilik sedikit lega karena saat itu Lilik melihat salah satu kamar yang ada di lantai 2 tersebut terlihat menyala lampunya. Tanpa lama-lama lagi Lilik pun akhirnya bergegas ke kamar tersebut dengan terus memanggil-manggil nama Mbok Temi. Mbok Temi, Mbok Temi, Mbok Temi, teriak Lilik. Tapi sayangnya ketika Lilik sampai di depan pintu kamar dan membukakannya, perasaan Lilik seketika terkejut. Matanya terpana dengan mulutnya yang mengganga, seolah-olah dia tidak percaya dengan apa yang ada di depannya. Bagaimana tidak, waktu itu tepat di depan matanya dia melihat ada 3 pocong yang terlihat berbaring di atas ranjang kamar tersebut.
Dan tidak hanya itu, selain 3 pocong tersebut, Lilik juga melihat ada sosok kakek-kakek tua yang terlihat duduk dan bergoyang di kursi goyang yang ada di kamar tersebut. Karena merasa takut, Lilik rasanya sudah sampai pada puncaknya. Dia pun seketika menjerit ketakutan dengan tubuh yang sudah dengan tubuhnya yang sudah bergetar tidak karuan. Jeritan Lilik. Tapi sayangnya belum selesai Lilik menjerit, tiba-tiba tepat di belakang Lilik ada sosok besar berbulu yang terlihat sedang menjilati rambut Lilik. Dan tidak hanya menjilat, sosok tersebut juga mengeram tepat di samping telinga Lilik. Merasakan semua itu, tubuh Lilik rasanya sudah sampai pada batasnya. Napasnya sesak dengan jantungnya yang sudah berdetak-detak dengan sangat kencang. Hingga akhirnya Tuhan pun berkehendak lain. Beberapa saat setelah itu, Lilik tiba-tiba mendengar suara keramaian orang-orang yang terdengar mendekat. Dan tidak hanya itu, Lilik juga mendengar suara Pak Ganjar yang terdengar memanggil-memanggil namanya. Dan puncaknya, karena pandangan Lilik yang sudah semakin kabur, akhirnya Lilik pun jatuh pingsan dengan senter yang masih ada di tangannya. Dan di situ ternyata benar-benar Pak Ganjarlah yang datang waktu itu bersama para warga dan berharap pemerintah desa. Dan tidak hanya itu, Mbok Temi pun juga terlihat bersama Pak Ganjar dengan tangan Mbok Temi yang sudah membawa wadah air lengkap dengan beberapa bunga melatinya. Tanpa menunggu lebih lama lagi, akhirnya Lilik pun dibawa keluar dari rumah Mbah Karso yang waktu itu sudah menunjukkan pukul 11 siang. Setelah berhasil keluar, Lilik pun dibawa kembali ke rumahnya. Dan di rumahnya, Lilik dan Gunawan pun seketika ditangani oleh Mbok Temi. Singkat cerita, setelah melakukan proses penyembuhan yang cukup panjang, Lilik dan Gunawan pun akhirnya bisa disembuhkan seperti semula. Selain sembuh, dia juga membawa sebuah pengalaman yang sepertinya tidak akan bisa dilupakan selama hidupnya. Kini, karena rumah Mbah Karso yang sering memakan korban, akhirnya rumah tersebut benar-benar dibongkar dan diratakan dengan tanah. Bahkan saat proses pembongkaran, pemerintah desa Sekarwangi meminta bantuan kepada seluruh tokoh agama dan dukun yang ada di kecamatan tersebut. Mereka berbondong-bondong berusaha agar proses pembongkaran rumah tersebut berjalan dengan lancar. Meski beberapa kali alat berat yang digunakan membongkar rumah Mbah Karso tersebut rusak dengan sendirinya, pada akhirnya atas kerja keras semua warga, rumah Mbah Karso berhasil diratakan. Dan tidak hanya diratakan, setelah rata, tanah tersebut dihibahkan ke pihak desa, yang hingga cerita ini ditulis di tanah tersebut ternyata masih ada. Tanah tersebut ternyata masih dibiarkan kosong begitu saja. Pak Ganjar, kok bisa menemukan aku di dalam rumah Mbah Karso? Tanya Lilik yang saat itu sudah menganggap Pak Ganjar sebagai saudaranya. Setelah sesampainya di rumah almarhum temanku Sabto datang ke mimpiku, dia memberi tanda jika akan ada korban di rumah Mbah Karso. Karena pikiranku tidak enak, akhirnya keesokan harinya aku langsung menuju rumah untuk memastikan keberadaanmu. Dan benar, saat itu kata saudaramu,
kamu sudah keluar sejak kemarin malam dan belum balik hingga pagi harinya. Di situ aku langsung meminta bantuan pemerintahan desa dan semua warga untuk beramai-ramai mendatangi rumah Mbah Karso. Dan akhirnya setelah aku lama membujuk semua warga dan pemerintahan desa, akhirnya semua mau membantuku mencarimu di rumah Mbah Karso, ucap Pak Ganjar. Mbok Temi, di mana Bapak bertemu dengan Mbok Temi, kata Lilik kepada Pak Ganjar. Aku bertemu Mbok Temi pagi itu, tiba-tiba sudah berada di depan area rumah Mbah Karso. Beliau duduk diam sambil menatapi rumah Mbah Karso. Dan saat itu sebenarnya untuk pertama kalinya aku bertemu Mbok Temi setelah sekian lama tidak bertemu, kata Pak Ganjar. Mendengar semua itu, Lilik dan Gunawan pun akhirnya terdiam dengan masih tidak percaya dengan apa yang sudah mereka alami sebelumnya. Kini cerita tentang ditemukannya Lilik dan kerasukannya Gunawan seolah-olah menjadi cerita lokal yang ada di desa Sekarwangi. Akhirnya rumah Mbah Karso memang bukan sebuah isapan jempol belaka, dan semua itu dibenarkan oleh semua warga yang ada di desa Sekarwangi maupun sekitarnya. Mungkin cerita ini hanya secuil kisah tentang angkernya rumah Mbah Karso. Asal kalian tahu, dulu dalam kurun waktu sekitar 15 tahun lamanya rumah tersebut dibiarkan kosong. Tidak sedikit warga yang mengaku dihantui, masuk dunia lain, mendapat gangguan jiwa hingga meninggal dunia. Tapi syukurnya kini semuanya sudah berakhir akhirnya, dan biarlah cerita tersebut menjadi cerita warga yang bisa diceritakan hingga ke anak dan cucunya. Itulah cerita Dukun Santet Desa Sekarwangi selesai dan tamat di bagian kelima. Terima kasih buat teman Radio Jurik yang sudah mengikuti channel Radio Jurik. Dan buat yang baru menemukan Radio Jurik, alangkah lebih baiknya bantu di subscribe dan dipijit tombol loncengnya agar bisa mengikuti cerita-cerita Radio Jurik yang lebih seram lagi. Buat teman Radio Jurik semuanya, selamat beraktivitas dan tetap semangat.